Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak, para calon baptis semuanya, Shalom Alaikum. Tentu tidak banyak dari kita yang pernah mabuk, yang saya maksudkan mabuk minuman keras, mabuk alkohol, meskipun ada lagunya, mabuk lagi, ada ya. Tapi saya kira sedikit di antara kita yang pernah mabuk. Meskipun belum pernah mabuk, tapi saya kira hampir setiap orang tahu bagaimana perilaku keadaan orang yang sedang mabuk. Kira-kira tahulah ya. Orang yang mabuk itu pikirannya kacau, perkataannya kacau, perbuatannya kacau. Pikirannya kacau, mikir yang tidak-tidak, yang aneh-aneh. Ngomongnya juga meracau, nggak jelas apa-apa diomongin, kadang-kadang rahasia-rahasia terbongkar. Tindakannya kacau, wah naik-naik meja, naik-naik pohon, tiang listrik dikira pacarnya, oh cintaku dicium, wah tiang listrik pada. Pokoknya kacau. Itu orang mabuk. Kenapa? Kalau kita ringkas dalam bahasa yang sederhana, orang mabuk atau orang yang mengalami kemabukan adalah orang yang hilang kendali atas dirinya. Betul ya? Orang mabuk, betul, wah semangat ini, betul, mantap ya. Pernah ya Pak ya? Pernah mabuk. Jangan-jangan pelaku nih, bukan ya. Tapi tahulah ya, orang yang mabuk itu hilang kendali atas dirinya, tidak mampu mengendalikan diri. Itu mabuk. Nah, dalam firman hari ini diberi pesan kita, jangan kamu berada dalam kemabukan. Yang diperlawankan dalam firman hari ini yaitu kitab Injil yang kita dengar, Injil Lukas, dengan bagian terakhir yang berbunyi lawannya apa? Tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Jadi tahan berdiri, ini sikap yang mampu mengontrol dirinya, sikap yang mampu mengendalikan dirinya, lawannya mabuk. Mabuk diperlawankan dengan berdiri, karena kalau orang mabuk berdiri aja kan nggak bisa ya, siap berdiri. Apalagi ditambah di bagian sebelumnya ada kata-kata, jika semua itu terjadi, angkatlah kepalamu, angkatlah mukamu. Bagaimana maksudnya? Ini kira-kira untuk gampangnya mikir, seperti para serdadu atau tentara kalau komandannya datang, siap, kan gini. Kan nggak ada, komandan datang, siap, nggak ada. Tapi, nah ini siap. Nah, yang datang Putra Manusia itu komandan kita, jadi siap, tahan berdiri, mengangkat mukamu, tidak dikuasai kemabukan, itulah maksudnya. Tapi apakah ini maksudnya hanya mabuk minuman keras? Bukan. Ini lebih dalam dari sekedar harafiah mabuk minuman. Kalau hanya mabuk minuman keras, saya kira semua orang sudah melaksanakan firman itu ya. Tapi kemabukan intinya tadi apa? Orang tidak mampu punya kendali atas dirinya. Jadi sebenarnya setiap kali kamu tidak punya kendali atas dirimu, itu kemabukan. Nah itu. Jadi kata kemabukan yang dimaksud dalam Injil hari ini bukan sekedar geluk terus, bukan itu. Tapi semua hal, perilaku, tindakan, kata-kata, pikiran, semua diri kita yang tidak mampu kita kendalikan, itu kemabukan. Kalau punya gadget ya, scroll terus sejam, lagi sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, matanya merah, 5 jam, semua terganggu gara-gara itu. Ini kemabukan. Kalau orang menggunakan harta bendanya, uangnya untuk sesuatu yang dihamburkan, untuk judi, sekarang yang lebih tren itu judol, judi online, terus, itu kemabukan. Kalau orang udah punya pasangan berarti setia di hadapan altar Tuhan, mengucapkan kesetiaan, tapi lirik-lirik yang lain, kontak-kontak yang lain, ngengek sama yang lain, lalu yang disebut sebagai selingkuh, itu kemabukan. Tidak punya kontrol pengendalian atas dirinya. Maka saudara-saudari, firman hari ini mengajak kepada kita, ini saatnya pertobatan untuk berhenti mabuk. Tapi mabuk dalam arti bukan mabuk harafiah, tapi berhenti kehilangan kendali atas dirimu, ambil kembali kendali atas hidupmu. Ambil kembali kendali atas dirimu, itu maksudnya berhenti mabuk. Jadi firman hari ini intinya berhenti mabuk supaya tahan berdiri depan Putra Manusia, karena warnanya sudah ungu. Ini lihat warna ungu ya.
Warna ungu lambang apa saudara-saudari? Ngawur, lambang janda katanya, bukan, ngawur. Suka ngawur orang Purwakarta tuh ya, jangan ngawur ya. Bukan lambang janda, bukan ya. Warna ungu dalam liturgi Katolik warna pertobatan. Jadi ketika sekarang kamu lihat warna ungu, itu sama dengan tobat, tobat, tobat. Jadi begitu kita misa dan melihat warna ungu, tobat. Nanti kalau di rumah anakmu ngeyel terus ditepuk gitu ya, nak, tobat. Anak-anak nanti kalau mamamu di rumah merepet, ngomel maksudnya, terus-terusan mamamu lagi, tobat. Gitu. Karena sudah ungu ya. Nanti mana? Wah, itu. Belum sampai rumah sudah dipraktekkan ya. Itulah ya. Belum sampai rumah sudah tobat. Bapak-bapak nanti ya Bu ya kalau udah mulai marah-marah, petentang-petentang marah-marah, Pak, tobat. Karena sudah ungu. Jadi tobat nah ini sudah dipraktekkan paling depan ini ya. Nah itu dia. Supaya apa? Supaya seperti yang diucapkan oleh Mazmur tadi itu yang sama-sama kita nyanyikan, dan bagian awal yang dinyanyikan sebagai antifon pembuka Ate Levavi dalam bahasa Latin. Ate Levavi ini tema hari ini namanya Misa Ate Levavi, yang artinya ate kepadamu, levavi ku angkat. Yang diangkat tadi apa? Ingat Mazmur yang tadi kita nyanyikan. Kepadamu ku angkat apa tadi? Jiwaku. Kenapa ku angkat jiwaku? Sebab kalau orang kemabukan, orang tidak mampu kendalikan dirinya, jiwanya berada di lumpur-lumpur dosa kotor, hina dina. Diangkat berarti lebih tinggi lagi, tidak dalam keadaan hina, tidak dalam keadaan jahat, tidak dalam keadaan kotor, tapi ku angkat jiwaku kepadamu ya Tuhan. Itu pertobatan. Dan berarti kita mulai minggu Advent pertama ini, mari berhenti mabuk supaya kita bisa ate levavi. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Mulai hari ini kita mau kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Ini ada gerakannya. Selain tadi tobat, satu lagi gerakannya. Wah ketawanya gitu ya. Itu gerakan yang pertama ya, tobat. Gerakan yang kedua begini, kepadamu ku angkat jiwaku. Nanti mau naik motor sebelum di starter, kepadamu ku angkat jiwaku. Mau nyetir, kepadamu ku angkat jiwaku. Nanti di rumah mau mandi, kepadamu ku angkat jiwaku. Besok pagi sarapan, kepadamu ku angkat piringku. Udah mulai mabuk lagi ini ya. Ini makna firman minggu Advent pertama. Semoga menyentuh hati kita. Shalom alaikum.